maju mundurnya daerah ini menjadi tanggung jawab kita. Hanya pertama saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada para dewan terhormat, walaupun ada yang wajah lama, ada yang baru. Ya, mari kita memulai langkah awal yang baik. Bagaimana beban kita bersama pengemban daerah ini. Masyarakat di sana menunggu hasil ataupun karya kita. Apalagi Bapak Ibu kemarin ya habis kampanye dan lain sebagainya. Tentunya banyak harapan-harapan masyarakat. Dan ini hanya bisa tercapai apabila sinergitas ini bisa berjalan sebagai unsur pemerintahan daerah. Di program ini kita harus berjalan sampai finish. Saya tidak seperti yang lain, kalau sudah dikatakan berhenti sudah loyo-loyo. Nah, kita tetap semangat karena apa? Janji yang kita ucapkan di depan masyarakat atau disumpah pada saat pelantikan itu berat sebenarnya kalau kita tidak laksanakan dengan baik. Jadi sekali lagi selamat dan terima kasih kepada para anggota dewan terhormat hasil pemilihan 2024. Hari ini kita mengadakan rapat pertemuan sebenarnya. Pertemuan bersama. Ya tadi Pak Hamdi sudah bilang kalau tak kenal maka kata saya. Jadi dari 34 ini nanti saya kenalkan semua. Sekarang ini yang harus kita lagi selesaikan. Jadi kalau kami turun di lapangan itu bukan urusan pilkada ini. Ada 4 program kita yang mendesak sekarang ini harus diselesaikan dalam bulan ini. Yang pertama soal inflasi. Inflasi tidak boleh terjadi. Alhamdulillah kita sekarang sudah sekian bulan dan ini inflasi ini kita pernah dihargai oleh Kementerian Keuangan mendapatkan kurang lebih 8 miliar karena kita stabil. Yang kedua stunting. Nah ini saya lagi turun nih. Jadi kalau dengar kita bagi-bagi susu untuk anak-anak stunting, bukan untuk urusan pilkada. Supaya jelas. Karena nanti ini sekarang sudah terdata kurang lebih 1.900 orang ini harus dibantu susu dan obat. Obat-obatan. Ya, tambahan lagi ini kita kemiskinan ekstrim. Ini kemiskinan ekstrim, saya kira Ibu Irham tahu kan dia yang datang. Ini tugas kita. Bagaimana rumahnya supaya bisa baik, bagaimana air bersihnya ada, bagaimana dia dapat BPJS, bagaimana dia dapat beras atau dari PKH dan lain sebagainya. Jadi ini memang akan jadi isu seperti kalau ada itu. Tapi kalau ada petugas kita yang membagi-bagi beras baru mengatasnamakan kandidat, wah ini catat saja. Jadi kita komitmen ASN ini benar-benar sentral. Karena apa? Kurang apa lagi teman-teman ASN? Kita di Kolsel ini selain gaji sudah dapat punya tambahan penghasilan. Supaya tidak kemana-mana. Yang ngurus saya pekerjaannya. Puskesmas itu kita sudah jadikan mulut. Artinya apa? Di Moramo contohnya. Kalau kurang jarum suntik, kurang satu apa, dia beli sendiri. Tidak perlu lagi menunggu dari kabupaten, menunggu dari apa. Semua itu. Jadi tolong anggota dewan terhormat diawasi itu dulu. Karena mereka sana sudah berjalan sendiri sama dengan rumah sakit. Ya, rumah sakit kita alhamdulillah 2016 saya masuk PAD-nya cuma 2 miliar. Sekarang 20 berapa? Hah? Sekarang 22 miliar. Sama dengan puskesmas. Kemarin orang itu kita coba 300 juta. Kemarin yang saya dapat laporannya 150 juta semua. Laporannya sudah lebih 300 juta. Dengan kewenangan-kewenangan kita berikan mereka untuk pelayanan masyarakat secara lebih terarah. Harapan kita itu pelayanan lebih baik. Nah, alhamdulillah sekarang puskesmas kita Pinanggea, biar orang dari Muna Barat datang situ di Masalah
dari Kolaka Timur datang, di Angkatan, dari daerah Lambudia turun situ. Karena kita memperbaiki layanan. Jadi benar-benar kita fokus dalam hal ini. Nah, sekarang ya juga ketahanan pangan, Bapanas. Jadi kalau ada beras yang dibagi itu bukan beras yang calon, berasnya dari Bapanas. Itu bagi orang-orang yang berhak. Jadi mohon maaf jangan ada yang pergi mengatakan wah ini berasnya sih awal malu sebenarnya. Malah kalau dapat kandidat yang itu malu. Masa beras pemerintah tapi diakui. Jadi mari kita laksanakan semua. Pilkada ini silakan jalan. Saya berkomitmen untuk mengantar baik-baik. Cuma satu saya minta. Artinya sudahlah, tidak usah bahasa-bahasa politik bonjele-jelekan seseorang. Kita semua ini tidak ada sempurna. Pasti ada kekurangan. Dan saya alhamdulillah tidak berbanyak pada anggota dewan terhormat. Tapi 79% masyarakat Penang Selatan puas saya memimpin. Kekurangannya pasti ada, tidak mungkin bawah 100. Tapi 79% ini diukur secara nasional, bukan karangan saya, tapi diukur. Artinya apa? Berarti jalur yang kita gunakan memperbaiki infrastruktur, memperbaiki sarana kesehatan, sarana pendidikan. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi? Ya alhamdulillah sudah dijamin. Jadi yang paling terpenting adalah menjaga hubungan baik dewan dan pemerintah adalah keterbukaan. Itu yang terpenting.